apa bedanya dengan versi pertama dengan versi yang saat ini? Insya Allah akan kita sedikit bedah. Nah, buku ini memang sengaja saya susun untuk membahas secara tuntas tentang gangguan-gangguan jin saka atau bahasa lainnya jin nasab atau jin karuhun atau jin leluhur atau apapun itulah. Karena itu hanya pengistilahan tentang menurunnya suatu perjanjian antara kakek neneknya atau leluhur-leluhurnya dulu dengan bangsa jin, yang kemudian akhirnya imbasnya itu mengenai kepada anak cucunya. Ya, di sini sudah saya jelaskan, sekaligus menjawab beberapa orang-orang yang selama ini menafikan adanya gangguan-gangguan jin nasab. Sampai ada yang mengatakan yang namanya dosa itu tidak akan pernah diturunkan kepada anak cucunya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tetapi saya katakan di dalam buku ini bahwasannya ada beberapa dosa-dosa yang imbasnya itu harus dirasakan kepada anak cucu yang tidak tahu menahu tentang dosa pendahulu-pendahulunya. Memang kita tidak pungkiri yang namanya dosa itu ya ditanggung masing-masing, dan setiap orang itu akan menanggung dosanya masing-masing, pahalanya masing-masing. Tidak mungkin dosa itu diturunkan ke anak cucunya, tapi hanya imbas. Ini kan suatu pembahasan yang berbeda sebenarnya. Satu pembahasan masalah dosa, satu lagi masalah imbas dari kesyirikan yang memang sudah pernah dilakukan Pendahulu. Seperti contohnya begini, ya, dosa selain syirik lah yang memang imbasnya itu dapat terkena kepada anak keturunannya. Anak keturunannya kecipratan gitu, kecipratan dosa dari orang tuanya misalnya. Contoh zina, yang paling mudah aja lah. Zina, memang dosa zina itu ya dosa dari orang tuanya. Jadi tidak ada istilah anak haram, itu tidak ada. Anak dari hasil hubungan yang haram. Yang haram itu hubungannya, karena kawin sebelum ada akad nikah. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan itu anak haram. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, dalam keadaan suci, dalam menetapi keimanan. Ini konsekuensi dari perbuatan zina. Dosanya memang tidak nurun kepada anak cucunya, tetapi imbasnya, konsekuensi syariat itu ada dan berlaku. Apalagi kesyirikan, apalagi ini berhubungan dengan makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat mereka. Ya, efek itu ada, memang betul-betul ada. Aku perjanjian, saya tulis semua di buku ini di bab 3. Ya, jin ini berlaku seperti debt collector nanti. Dia akan menagih hutang dari anak cucu yang nggak tahu menahu tentang apa, tentang hubungan perjanjiannya antara leluhurnya dengan para setan tersebut, para jin tersebut, para petinggi-petinggi jin yang fasik ya. Itu akan terus diteror. Ada yang memang tipenya penagih hutang, ya, di bab keempat 266 ya, tentang karakteristik gangguan jin nasab, halaman 273. Di sini saya jelaskan. Dan di buku yang baru ini, ya ini kan mungkin teman-teman ada yang baru menyimak Risalah Pelebur Jin Leluhur, ada yang memang sudah punya edisi sebelumnya. Ya. Ini saya perlengkap di sini. Yang tadinya kan cuma 372 halaman, sekarang ada 420 halaman tambahan-tambahannya. Luar biasa. Ya. Jadi ada karakteristik jin nasab tersebut, jin dari leluhurnya. Ada yang memang dulunya perjanjiannya itu untuk membela, maka itu nanti akan dipakai. Dia itu akan menunjukkan eksistensi terhadap anak cucunya tersebut. Aku ini pembelamu, aku ini pelindungmu, sebagaimana orang tuamu dulu, leluhur-leluhurmu, aku juga bela. Gunanya untuk apa? Supaya manusia itu melenceng dan menggantungkan hidupnya kepada siapa? Jin pembela. Pembela tersebut, Masya Allah. Nah ini karakteristiknya, dia nggak akan pernah pandang bulu, Mas. Mau itu orang yang dia kenal, mau orang yang tidak dikenal, bahkan orang tersayangnya, misal ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya atau suaminya. Kalau dia memang sudah merendahkan harga dirinya atau mungkin menyakiti batinnya, reaksi jin nasabnya ini langsung bludak. Ya, tipe-tipe jin seperti ini biasanya khodam-khodam harimau, pocah bajang atau dari ajian-ajian Chandra Birawa itu. Masya Allah.
kemudian ini seringnya harimau kalau yang semacam ini atau hewan-hewan buas tipenya. Walaupun si pewaris itu tidak pernah melakukan ritual-ritual. Walaupun tidak melakukan ritual, ketika memang karakternya sama, makanya pembahasan ini nggak cukup sebenarnya kalau kita bahas dari bab per bab, harus lengkap. Karena satu sama lain akan ada sambung menyambungnya, ada sambungannya. Ya. Walaupun anak cucu tersebut tidak pernah mengamalkan amalan-amalan tersebut, tapi ketika jin itu memang sudah ibaratnya dikasih iwat ini apa ya, barter, hubungan barter ya. Hubungan. Jin ini berkhidmat ke manusia, manusia juga berkhidmat kepada jin. Di antara wujud khidmat manusia kepada jin adalah menyediakan anak cucunya itu untuk meneruskan supaya jin itu diagung-agungkan dan selalu dieluk-elukan sepanjang zaman. Nah, di buku ini juga saya terangkan bahwasanya suatu kebanggaan yang luar biasa bagi para jin tatkala ada manusia yang meminta tolong kepadanya. Allah. Menggantungkan diri serta hajatnya itu kepadanya. Mereka ibaratnya naik status sosialnya itu. Ada di kalangan ahli tafsir yang menjelaskan hal demikian. Ya. Nanti kalau mau lihat ya baca sendiri aja. Ini lebih lengkap insya Allah. Nah, belanya itu pembelaan melalui ucapan, melalui fisik, membela melalui pengaruh-pengaruh gaib. Jadi mengintimidasi di alam mimpi atau mungkin dengan pandangan hasadnya itu awas ya, ibaratnya dia memang sudah disakiti, dia dibully. Akhirnya si jin nasab ini yang dulunya memang digunakan untuk membela leluhurnya, dia akan membalas dendam kepada orang yang menyakiti tuannya. Dibikin budak misalnya sehingga ada klakson, nggak dengar, kecelakaan. Matanya dibikin nggak bisa melihat misalnya, atau mungkin dipelesetkan supaya jatuh, kepleset jatuh gitu. Ada yang semacam ini. Berarti sangat dolim ya sebenarnya, walaupun tujuannya mungkin mereka bilang ini untuk menjaga anak cucuku, tapi kalau sudah sampai seperti itu, nyatanya walaupun katanya itu untuk menjaga, dia nggak bisa membeda-bedakan, Mas. Makanya kita bisa lihat orang-orang yang pernah belajar atau dituruni ilmu-ilmu kanuragan dari moyangnya, sukanya main tangan, main fisik kepada istrinya sendiri, kepada anaknya sendiri, atau ke suaminya sendiri. Karena karakternya membela, ini anakku, ini cucuku, kenapa kamu sakiti? Mau itu suaminya kayak, mau istrinya kayak, dia hajar.